Kita akan bicara pakaian ya. Pakaian adalah salah satu kebutuhan primer kita di samping makanan dan tempat tinggal. Pakaian tidak cuma kebutuhan fisik, melainkan dia sangat lekat urusannya dengan moralitas. Karena pakaian adalah alat untuk menutupi tubuh kita, yang tubuh itu secara moral tidak semuanya mesti tampak, ada yang mesti ditutup. Kalau di dalam Islam disebut aurat. Nah, lebih dari itu, pakaian tidak cuma sekedar untuk menutupi badan, tetapi juga ada kepantasan-kepantasan yang kemudian oleh masyarakat disepakati secara tidak tertulis ya, bahwa pakaian tertentu itu cocok untuk dipakai dalam kegiatan A, dan ada pakaian tertentu yang tidak cocok untuk dipakai di situ. Nah, saya coba mau ambil satu satu contoh klasifikasinya aja ya, yaitu pakaian yang dianggap sebagai pantas, sebagai sopan untuk dipakai untuk acara-acara yang formal, misalnya untuk hajatan, untuk rapat resmi, untuk ngantor, untuk ketemu dengan pejabat, dan juga mungkin untuk menjalankan ritual ibadah. Itu ada pakaian-pakaian tertentu yang oleh masyarakat secara budaya itu disepakati sebagai yang cocok yang ini. Terus ada yang kurang cocok itu yang ini. Padahal sebenarnya kalau untuk menutupnya itu ya sama aja, sama-sama menutup bagian yang mungkin sama. Nah, saya coba mau membongkar dari pandangan yang sudah kita yakini bersama itu dari tinjauan ekologi. Nah, pakaian yang dianggap layak, pantas, sopan untuk kegiatan-kegiatan formal itu misalnya yang lazim kita tahu adalah baju batik, kemudian kemeja yang pakai kerah, terus kalau celana ya celana yang halus itu ya. Kemudian kalau tutup kepala itu kita ada songkok, terus ada lagi jas atau safari yang pakai dasi, pakai daleman, pakai yang bagian luar itu. Nah, itu yang dianggap sebagai disepakati bersama secara tidak tertulis oleh masyarakat sebagai itu pakaian yang layak, yang pantas, yang sopan untuk dipakai dalam acara-acara resmi, untuk dalam acara-acara kehormatan. Nah, sebut saja itu pakaian kehormatan gitu aja ya. Kemudian ada pakaian tertentu yang dianggap tidak layak untuk dipakai di acara-acara dalam kegiatan-kegiatan itu. Ya cocoknya hanya untuk santai, untuk nongkrong, ya untuk main, untuk kumpul-kumpul komunitas yang tidak resmi. Misalnya yang lazim di kita adalah kaos oblong, kalau bawahan ya celana jeans. Nah, ada dua kubu pakaian ini. Coba saya mau bongkar dua kubu ini masing-masingnya dari tinjauan ekologi. Nah, dari tinjauan ekologi itu seperti yang kemarin-kemarin juga, seperti rumah, seperti kendaraan, tinjauannya adalah produksinya, kemudian pemakaiannya. Pemakaian ini sampai setelah dipakai ya, setelah dipakai jadi apa itu. Nah, dari tinjauan itu, yang pertama saya mau yang pakaian yang dianggap terhormat tadi ya. Nah, saya mulai dari baju batik dulu. Batik itu baju ya, baju kemeja itu. Biasanya ada lengan pendek, lengan panjang, apalagi lengan panjang. Nah, itu dalam kain batiknya aja, itu dalam pembuatannya, dalam produksinya itu
membutuhkan waktu yang lama. Kalau batiknya apalagi yang warnanya banyak warna, dan juga nggak cuma batik ya, ada yang kain baju yang bercorak, mungkin kotak-kotak, mungkin ada polkadot dan lain sebagainya dengan gambar-gambar. Itu semakin banyak warnanya akan semakin lama pembuatannya, karena berulang kali dalam penyablonannya itu ya. Nah, kemudian itu dari pewarnaan kain. Kemudian dari pembuatannya, dari penjahitannya ya, itu motongnya juga, karena bentuknya baju kan bisa dibuka, ada kancing-kancingnya, terus ada sakunya, terus ada mungkin ada variasinya juga, terus ada kerahnya. Jadi lebih lama prosesnya, dan bagian yang dipotong dari bahan itu yang akan jadi limbah itu akan lebih banyak juga. Prosesnya lama, energi yang digunakan untuk proses itu, kalau jahitnya pakainya listrik, bukan pakai yang manual. Sekarang kan nggak pakai manual kan, itu akan memakan energi yang lebih. Menggunakan lampu penerangan juga, karena lebih lama prosesnya, akan membutuhkan lampu yang lebih juga, energi listriknya lebih. Makanya dalam handle energi lebih boros ya pakaian yang terhormat itu tadi, baju batik itu tadi lebih boros jika dibandingkan yang pakaian yang tidak terhormat, yaitu kaos oblong. Kemudian kalau bawahan, banyak celana-celana yang halus itu ternyata bahannya bukan dari bahan kapas, ternyata bahannya adalah kain sintetis. Nah, kalau kain sintetis, proses pembuatannya saya kurang begitu paham bagaimana ya. Tetapi yang pasti kalau sudah tidak dipakai lagi, sudah rusak, menjadi sampah, sampahnya akan jadi sampah anorganik. Nah, kemudian baju tadi, kembali ke baju yang belum saya sampaikan adalah ada kancingnya ya. Kancingnya terbuat dari plastik juga, yang itu juga prosesnya akan menimbulkan pencemaran juga. Dan kalau kita sudah nggak pakai lagi, jarang sekali orang yang mau ngambilin kancing-kancingnya terus diambil, disendirikan, kemudian dibawa ke bank sampah untuk didaur ulang. Itu kan jarang. Kita kalau baju udah sobek ya udah dibuang ke tempat sampah gitu aja kan. Nah, makanya kan jadi sampah anorganik lagi, sampah plastik. Terus itu pakaian yang yang formal tadi ya, yang dianggap sebagai pakaian terhormat, ternyata dalam pembuatannya lebih boros energi, lebih membutuhkan bahan yang macam-macam, ada kancingnya, terus ada pewarnanya juga lebih macam-macam tadi. Terus kalau sudah jadi sampah, ternyata ada, kalau pakaian itu bahannya adalah bahan bukan dari kapas melainkan dari kain sintetis, akan menjadi masalah sampah yang bermasalah karena sampah anorganik itu. Kemudian kalau kita lihat yang pakaian yang dianggap sebagai pakaian biasa, pakaian yang tidak terhormat, yaitu kaos oblong dan celana jeans. Kaos oblong sekarang itu dalam pembuatan kainnya mungkin nggak tahu ya, saya sama mungkin ya. Kaos oblong yang saya maksud di sini juga, kalau kaos oblong itu bahannya sintetis juga sama aja, nanti kalau jadi sampah juga sampah anorganik. Makanya yang saya pakai biasa itu, dan saya anjurkan teman-teman pakai ya, yang kaos oblong yang dari bahannya cotton ya, yang katun, yang dari kapas. Nah, kalau kaos oblongnya dari kapas, nah dari proses pembuatannya dulu ya, mungkin dari kainnya mungkin ya sama dengan kain mori lah ya. Terus untuk pembuatannya, penjahitannya lebih praktis. Dia kan nggak punya kancing, nggak ada belahan di dada gitu ya, polosan aja, kita makainya dari atas gini kan, jadi polos banget, nggak ada kerahnya juga, sehingga proses pembuatannya juga akan lebih cepat dan juga
limbah yang dihasilkan dari potongan-potongan itu juga lebih sedikit karena tidak banyak variasinya kan, itu polosan. Nah, terus kemudian kalau itu sudah sobek, sudah rusak, sudah nggak dipakai lagi, dibuang, karena bahannya dari kapas juga tidak terlalu bermasalah bagi lingkungan. Nah, kecuali ada sablonnya. Tapi sebenarnya ada kelebihan juga di sisi lain ya. Kaos oblong itu kan menjadi alat, menjadi media reklame yang efektif itu kan, karena polos dari depan, dari belakang, semuanya polosan, sehingga mudah sekali kita menampilkan di situ pesan-pesan visual, baik berupa gambar maupun tulisan. Yang itu kaos oblong bisa menjadi sarana, menjadi media menampilkan pesan-pesan yang kebaikan, dari pesan pendidikan, pesan spiritual, pesan sosial, pesan politik dan sebagainya. Sangat cocok dan banyak orang menggunakan itu di kaos oblong dengan penyablonan maupun baik manual maupun yang menggunakan mesin ya. Nah, PR-nya bagi teman-teman pegiat kaos oblong ini, para teman-teman distro ya, adalah berinovasi mencari tinta yang ramah lingkungan, sehingga kalau nanti terbuang itu lebih ramah lingkungan. Kalau sudah tidak dipakai lagi, kalau sudah rusak, tidak menjadi sampah yang merusak lingkungan, itu sablonnya itu aja. Nah, jadi singkatnya, kaos oblong ternyata lebih simple dalam produksinya, lebih hemat energi, dan ketika sudah tidak terpakai itu dibuang, sudah sampahnya adalah sampah yang tidak terlalu merusak lingkungan karena bahannya adalah dari kapas. Nah, kalau celana jeans bagaimana? Celana jeans itu bahannya juga dari kapas, kainnya namanya denim kainnya. Kalau udah jadi celana model seperti itu namanya kayak celana jeans. Kalau kainnya namanya denim, yang itu ditemukan di Amerika dulu, dipakai oleh para cowboy. Dan di sejarahnya dulu, kain denim itu pewarnaannya dulu malah pakai pewarna alami. Kalau sekarang tetap aja pakai pewarna sintetis ya. Ada yang coba-coba aja pakai pewarna alami, yaitu pewarnanya khas biru, itu adalah indigo vera, dari tumbuhan indigo vera, entah dari daunnya, dari bunganya, saya kurang paham ya, tapi yang pasti dari tanaman indigo vera, yang kalau kita sekarang makainya untuk pakan ternak. Makanya disebut blue jean karena dulu warnanya memang biru, makanya indigo vera. Nah, terus kemudian kalau menurut pengalaman saya, karena saya seringnya pakai celana jeans ya, itu membandingkan dengan celana yang halus biasa, itu celana jeans itu lebih awet dipakai, maksudnya lebih nyaman. Kalau celana yang halus itu biasanya 2 hari itu udah nggak nyaman dipakai, udah lengket-lengket gitu. Kalau celana jeans itu 5 hari dipakai aja masih nyaman-nyaman aja. Jadi dengan begitu maka frekuensi mencucinya kan lebih lama juga, sehingga kalau kita nyucinya pakai deterjen biasa yang mencemari lingkungan ya, itu ya frekuensinya lebih lama kan, jadi lebih sedikit pencemarannya yang ditimbulkan dari nyuci itu. Dan kebutuhan airnya karena lebih jarang dicucinya, kebutuhan air untuk mencucinya juga lebih sedikit. Nah, kemudian karena itu tadi dibuat dari kapas ya, kalau sudah jadi sampah, celana jeans ini juga akan tidak terlalu mencemari lingkungan. Yang kancing dan juga resletingnya, kalau celana jeans kan juga pakai besi ya, yang itu lebih mudah untuk didaur ulang. Jadi intinya dari pandangan ekologi, ternyata pakaian-pakaian yang dianggap sebagai pakaian kehormatan tadi ya, yang layaknya, yang pantas untuk dipakai di acara-acara formal itu, sehingga tidak lebih ramah lingkungan daripada pakaian-pakaian yang santai, yaitu kaos oblong yang terbuat dari kapas dan juga celana jeans. Nah, makanya itu
kalau disebut sebagai pakaian terhormat dan tidak terhormat, secara ekologi kaos oblong dan celana jeans itu lebih terhormat daripada pakaian-pakaian yang pakaian batik dan juga jas, yang itu malah lebih banyak lagi komponennya, pakai dasi, pakai rangkap-rangkap gitu. Jadi pakaian yang dianggap sebagai pakaian biasa itu, yang tidak sopan untuk dipakai dalam acara-acara formal, dalam menjalankan ritual ibadah, itu ternyata memiliki keunggulan di sisi lain, yaitu kalau kita meninjaunya dari kacamata ekologi, dia lebih ramah lingkungan dari proses pembuatannya maupun ketika sudah tidak dipakai lagi menjadi sampah. Nah, itu satu gambaran yang mungkin perlu teman-teman ketahui juga ya, biar kita dalam menilai sesuatu itu tidak cuma ikut apa yang sudah menjadi budaya umum, tapi kita coba ada tinjauan lain lah, biar terjadi dialektika dalam berpikir, sehingga kita akan lebih cerdas dan kita akan bisa mungkin kedepannya akan membuat budaya-budaya yang baru, yang lebih baik, yang itu lebih ramah lingkungan, yang lebih bermanfaat bagi kehidupan secara utuh, kehidupan secara universal. Demikian teman-teman, silakan ditanggapi di kolom komentar ya. Terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe.